Namaku Bramantio. Jika orang bertanya apa suara yang paling akrab di telingaku sejak bayi, jawabannya bukan alunan musik klasik atau suara kicauan burung di pagi hari. Bagiku, musik kehidupan adalah dentang palu yang menghantam paku, deru mesin serut kayu, dan suara serak para kuli bangunan yang saling bersahutan di balik tembok kamarku. Aku tumbuh di sebuah rumah yang luasnya hampir mencapai 1 hektar di pinggiran kota. Orang-orang menyebutnya istana tanpa akhir. Ayahku, seorang pengusaha properti sukses yang namanya selalu disegani, memiliki satu kebiasaan yang sangat unik. Sejak aku lahir hingga usiaku menginjak 20 tahun, rumah kami tidak pernah berhenti direnovasi. Selalu ada bagian yang dibongkar, selalu ada ruangan baru yang dibangun, dan selalu ada lantai yang diganti dengan marmer yang lebih mahal. Pagi itu, aku duduk di meja makan yang panjangnya 5 meter, terbuat dari kayu jati utuh tanpa sambungan. Cahaya matahari masuk melalui jendela-jendela besar yang tingginya mencapai 3 meter. Di depanku, ayah sedang menyesap kopi hitamnya sambil memandangi cetak biru bangunan di atas meja. "Ayah, kenapa tembok di sayap timur dihancurkan lagi? Bukankah catnya baru saja kering minggu lalu?" tanyaku sambil mengoles selai kerotiku. Ayah menurunkan cangkirnya perlahan. Wajahnya yang sudah dihiasi garis-garis usia tampak sangat tenang. Namun matanya memancarkan ketegasan yang tak terbantahkan. Ia tersenyum tipis. Sebuah senyuman yang selalu membuatku merasa aman sekaligus segan. "Bram, sebuah rumah itu seperti manusia. Ia harus terus bernapas, terus bergerak, dan terus bersolek. Jika kita berhenti merawatnya, dia akan merasa kesepian dan mulai menua dengan sedih. Merenovasi adalah cara kita bersyukur atas rezeki yang terus mengalir," jawab ayah dengan nada suara yang rendah dan berwibawa. Aku hanya mengangguk, meski dalam hati aku merasa ada yang ganjil. Rumah kami sudah memiliki 24 kamar, 3 kolam renang, dan sebuah perpustakaan 2 lantai. Segalanya tampak sempurna di mataku. Tidak ada satupun sudut yang tampak cacat atau perlu diperbaiki. Namun setiap malam, aku melihat belasan pekerja tetap bekerja di bawah lampu sorot yang terang benderang. Kondisi ekonomi keluarga kami luar biasa stabil. Apapun yang aku inginkan selalu tersedia sebelum aku sempat memintanya. Kehidupan kami sangat damai, penuh dengan kemewahan yang sopan dan jauh dari hiruk-pikuk masalah. Begitu. Ayah adalah sosok pahlawan yang mampu menjinakkan takdir dengan kerja keras dan ketulusan hatinya dalam membangun tempat bernaung bagi kami. Namun, di balik suara palu yang beradu dengan beton pagi itu, aku tidak menyadari bahwa setiap ketukan sebenarnya adalah sebuah pesan yang belum sanggup aku terjemahkan. Hari-hari berlalu dengan ritme yang sama. Suara bising dari alat-alat berat sudah menjadi nina bobo bagiku. Ayah adalah sosok yang sangat hangat. Meski sibuk dengan tumpukan dokumen dan dena bangunan, ia selalu meluangkan waktu untuk mengajakku berkeliling taman setiap sore. Kami sering duduk di bangku kayu di bawah pohon beringin putih yang besar, memandangi para pekerja yang sedang memasang ukiran batu alam di dinding luar. "Inggit, Bram," ujar ayah suatu sore sambil menepuk bahuku. "Harta yang paling berharga bukan apa yang kita miliki, tapi apa yang bisa kita jaga. Rumah ini adalah amanah. Selama suaranya masih terdengar, keluarga kita akan tetap utuh." Aku sangat mengagumi dedikasi ayah. Ia bukan hanya memberi kami kemewahan, tapi juga ketenangan. Tidak pernah ada keributan di rumah ini. Semua asisten rumah tangga dan para tukang bangunan bekerja dengan sangat santun. Bahkan, ayah sering membagikan bonus jika ada satu bagian ruangan yang selesai dibangun tepat waktu. Kami hidup dalam harmoni yang tampak mustahil bagi orang luar. Namun, suatu malam, aku terbangun karena merasa haus. Saat aku berjalan menuju dapur melewati lorong tengah, aku melihat ayah berdiri sendirian di depan sebuah pintu jati besar di ujung koridor sayap barat. Pintu itu adalah satu-satunya pintu yang selalu terkunci rapat dan tidak pernah disentuh oleh renovasi manapun. Ayah tidak menyadari keberadaanku. Ia berdiri mematung, kepalanya menempel di daun pintu seolah sedang mendengarkan sesuatu dari dalam. Aku melihat pundaknya naik turun, seakan ia sedang menahan napas yang berat. Penasaran, aku melangkah mendekat. "Ayah, sedang apa?" tanyaku pelan. Ayah tersentak. Ia segera membalikkan badan. Dan untuk pertama kalinya, aku melihat guratan kekhawatiran yang sangat dalam di wajahnya. Sebelum akhirnya ia kembali tersenyum tenang, hanya memastikan engselnya tidak berderit. "Bram, suara gesekan yang salah bisa merusak ketenangan rumah ini," jawabnya lembut. Ia kemudian merangkulku dan mengajakku kembali ke kamar. Keesokan harinya, kecemasanku sedikit terobati oleh berita gembira. Ayah membelikanku sebuah mobil baru sebagai hadiah kelulusan. Kebahagiaan itu menenggelamkan rasa ingin tahuku. Segalanya masih tampak baik-baik saja. Bisnis ayah semakin melesat, dan kabarnya kami akan membangun sebuah gedung kesenian di pusat kota.
Kehidupan kami seperti dongeng yang indah, di mana setiap masalah bisa diselesaikan dengan senyuman dan kebijaksanaan. Ayah, aku tidak pernah menduga bahwa keheningan di balik pintu jati itu adalah awal dari sebuah badai yang sedang mengintai kehidupan di dalam istana kami. Terus berjalan dengan kemegahan yang kian memuncak. Memasuki bulan ketiga sejak kelulusanku, ayah merencanakan sebuah proyek besar untuk merombak seluruh taman belakang menjadi sebuah labirin bunga dengan air mancur bertingkat 7. Aku merasa sangat antusias dan ingin sekali berkontribusi. Sebagai lulusan desain, aku merasa inilah saatnya aku membuktikan bakatku kepada ayah. Sore itu, aku membawa beberapa sketsa yang kubuat sendiri ke ruang kerja. Ayah, aku bermaksud mengusulkan perubahan kecil pada struktur sayap barat agar selaras dengan taman baru tersebut. Namun, suasana hangat yang biasanya menyambutku tiba-tiba berubah menjadi dingin saat aku membentangkan kertas sketsaku di atas meja. "Bram, apa ini?" tanya ayah. Suaranya tidak keras, namun ada nada tajam yang belum pernah kudengar sebelumnya. "Ini ide untuk menyatukan ruang tengah dengan koridor sayap barat." "Ayah, kalau kita membuka sedikit dinding di sana dan menggantinya dengan kaca transparan, pencahayaan alami akan masuk ke..." "Tidak," potong ayah dengan cepat. "Jangan pernah menyentuh atau merencanakan apapun untuk bagian sayap barat. Ayah sudah mengatakannya berkali-kali, bukan? Itu bagian yang sudah selesai. Tapi ayah selalu bilang rumah ini harus terus bernapas dan bergerak. Kenapa hanya koridor itu yang dibiarkan mati dan terkunci?" tanyaku. Memberanikan diri untuk mendebat, ayah berdiri dari kursi kebesarannya. Ia berjalan perlahan menuju jendela, membelakangiku. "Ada aturan yang tidak perlu kamu pahami sekarang, Bram. Cukup nikmati apa yang ada. Jangan pernah memegang palu, jangan pernah menyentuh pahat, dan jangan sekali-kali mencoba masuk ke area yang dilarang. Itu demi kebaikanmu, demi kebaikan kita semua." Sikap ayah yang sangat protektif terhadap area tersebut mulai menimbulkan tanda tanya besar di kepalaku. Mengapa seorang pria yang begitu memuja renovasi justru sangat anti jika satu sudut kecil di rumahnya diutak-atik? Malamnya, aku tidak bisa tidur. Aku berdiri di balkon kamarku, memandangi para pekerja yang sedang sibuk mengecor fondasi di halaman bawah. Di tengah hiruk-pikuk suara mesin, aku menyadari satu hal yang ganjil. Meski suara renovasi terdengar di mana-mana, area sayap barat selalu tampak gelap gulita, seolah cahaya lampu pun enggan menyentuh dindingnya. Aku melihat seorang mandor tua yang sudah bekerja puluhan tahun dengan ayah, Pak Karta. Ia sedang berdiri sendirian sambil menatap ke arah koridor terlarang itu dengan tatapan kosong. Tangannya gemetar sambil memegang tasbih. Segalanya tampak baik-baik saja di permukaan. Tetapi aku mulai merasakan bahwa kemewahan ini berdiri di atas sebuah rahasia yang sangat rapuh. Puncak kebahagiaan keluarga kami seolah runtuh dalam satu kedipan mata. Sore itu, cuaca sangat cerah. Namun suasana di dalam rumah tiba-tiba berubah menjadi sangat menyesakkan. Aku sedang berada di perpustakaan saat mendengar suara dentuman keras. Bukan suara palu atau mesin, melainkan suara sesuatu yang jatuh dengan berat di lantai ruang tengah. Aku berlari secepat mungkin dan menemukan ayah sudah tergeletak di atas lantai marmer. Cangkir kopi kesukaannya pecah berkeping-keping di sampingnya. Tubuhnya kaku, namun matanya terbuka lebar, menatap lurus ke arah langit-langit seolah sedang melihat sesuatu yang sangat menakutkan yang tidak bisa kulihat. "Ayah! Ayah, Bang!" teriakku sambil mengguncang bahunya. Tidak ada jawaban. Napasnya tersengal, pendek dan berat. Anehnya, meski tidak ada luka satupun di tubuhnya, wajah ayah menjadi sangat pucat, hampir menyerupai warna abu-abu. Kami segera memanggil dokter pribadi keluarga. Namun setelah pemeriksaan berjam-jam, dokter hanya bisa menggelengkan kepala dengan bingung. Said paramedics, "Semua organ jantung dan paru-parunya normal, Mas Bram." Tapi tekanan darahnya menurun drastis tanpa alasan. Beliau seperti orang yang sedang mengalami syok hebat atau kelelahan luar biasa. Jelas dokter itu dengan nada penuh keraguan. Ayah dipindahkan ke tempat tidur medis di kamarnya. Ia tidak bisa bicara. Hanya matanya yang terus bergerak gelisah mengikuti setiap suara renovasi yang terdengar dari luar. Namun, karena kondisi rumah yang sedang berkabung, aku membuat keputusan yang menurutku sangat masuk akal. Aku memerintahkan seluruh pekerjaan bangunan dihentikan sementara agar ayah bisa beristirahat dengan tenang. "Pak Karta, tolong hentikan semua mesin. Suruh para tukang pulang dulu. Kita butuh ketenangan sampai ayah pulih," perintahku pada sang mandor tua. Wajah Pak Karta berubah menjadi pucat pasi. Ia memegang lenganku dengan tangan yang gemetar. "Mas Bram, jangan. Saya mohon, jangan dihentikan. Kita harus tetap mengetuk, walau hanya satu paku dalam 1 jam. Ini perintah langsung dari Bapak sejak dulu." Aku melepaskan tangannya dengan gusar.
Ayah sedang sakit, Pak. Bising itu akan membuatnya makin menderita. Hentikan semuanya sekarang. Juga, 1 jam setelah semua suara mesin dan palu berhenti, keheningan yang luar biasa menyergap istana kami. Itu adalah keheningan paling menakutkan yang pernah kurasakan. Dan tepat saat matahari terbenam, suhu di dalam rumah turun secara ekstrem. Lampu-lampu kristal di ruang tamu mulai berkedip-kedip. Dan untuk pertama kalinya, aku mendengar suara. Langkah kaki berat di atas atap. Seolah ada sesuatu yang sedang berjalan mencari celah untuk masuk ke dalam. Malam pertama tanpa suara palu terasa seperti berada di dalam liang lahat yang megah. Sunyi itu bukan menenangkan, melainkan mencekam. Seolah dinding-dinding rumah ini sedang menahan napas karena marah. Aku duduk di samping tempat tidur ayah, menggenggam tangannya yang sedingin es. Ayah masih belum bisa bicara, namun matanya yang sayu terus melirik ke arah pintu kamar dengan penuh ketakutan. Setiap kali suasana menjadi benar-benar senyap, terdengar suara aneh dari dalam tembok. Bukan suara tikus, melainkan suara gesekan. Halus, seperti kuku-kuku panjang yang mencoba mencari jalan keluar dari balik semen. Aku mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanyalah suara struktur bangunan yang memuai, namun hatiku tidak bisa berbohong. Mas Bram? Suara lirih Pak Karta mengejutkanku dari ambang pintu. Tolong, biarkan saya menyalakan 1 mesin bor saja di halaman belakang. Rumah ini mulai menagih. Cukup Pak Karta, jangan ikut-ikutan bicara tahayul. Bentakku pelan agar tidak mengejutkan ayah. Kita butuh dokter, bukan suara bising. Baru saja kalimat itu keluar dari mulutku, sebuah lampu gantung di lorong jatuh dan hancur berkeping-keping tanpa sebab yang jelas. Tidak ada angin, tidak ada guncangan. Yang lebih mengerikan adalah apa yang kulihat di sudut kamar ayah. Bayangan hitam yang pekat, lebih gelap dari kegelapan malam, tampak merayap perlahan dari plafon menuju arah tempat tidur. Aku segera menyalakan semua lampu di kamar. Namun cahaya itu terasa meredup, seolah tersedot oleh sesuatu yang tidak kasat mata. Pada saat yang sama, asisten rumah tangga kami berlari menuju kamarku dengan wajah penuh air mata. Mas Bram, tolong! Air di semua keran berubah menjadi keruh dan berbau tanah makam. Dan semua tanaman di taman belakang mendadak layu dalam sekejap. Aku berlari ke jendela dan membuka tirai. Di bawah sinar bulan yang pucat, aku melihat taman labirin bunga yang baru kemarin tampak indah, kini berubah menjadi hamparan batang hitam yang kering dan mati. Seolah-olah kehidupan telah dicabut paksa dari tanah rumah ini. Aku kembali menatap ayah. Air mata mengalir dari sudut matanya yang masih terbuka. Mulutnya bergerak-gerak, berusaha membisikkan sesuatu. Aku mendekatkan telingaku ke bibirnya yang pecah-pecah. Ketuk Bram, ketuk, bisiknya dengan sisa tenaga terakhir. Rasa takut yang luar biasa mulai merayapi tengkukku. Aku tersadar bahwa kemewahan yang selama ini aku nikmati tidaklah gratis. Keheningan ini telah membangunkan sesuatu yang seharusnya tetap terlelap di bawah pondasi rumah kami. Malam semakin larut, namun tidak ada satupun penghuni rumah yang berani memejamkan mata. Suasana di dalam istana kami bukan lagi seperti rumah, melainkan seperti perangkap yang perlahan-lahan menyempit. Aku masih terduduk di samping ayah, ketika tiba-tiba terdengar suara dentuman keras dari arah sayap Baratarea terlarang yang selama 20 tahun ini tidak pernah tersentuh. Brok! Suara itu terdengar seperti pintu jati besar yang dihantam dari dalam. Aku berdiri, jantungku berdegup kencang. Pak Karta muncul di depan kamar dengan wajah pucat pasi, tangannya memegang sebuah kunci tua yang berkarat. Mas Bram, ini saatnya. Bapak sudah tidak kuat menahan mereka sendirian, ucap Pak Karta dengan suara gemetar. Jika Mas tidak segera bertindak, rumah ini akan menjemput kita semua malam ini. Apa maksud Bapak? Siapa yang di dalam sana? Tanyaku dengan nada frustrasi. Tanpa menjawab, Pak Karta mengajakku menuju koridor sayap barat. Di sana, aku melihat pemandangan yang membuat akal sehatku terguncang. Tembok-tembok yang selama ini tampak kokoh dan bersih, kini mulai dipenuhi retakan berbentuk garis-garis aneh yang menyerupai urat nadi. Retakan itu seolah bergerak, berdenyut mengikuti detak jantung yang samar-samar terdengar dari balik dinding. Bau tanah yang lembab dan aroma bunga Kamboja yang menyengat memenuhi indera penciumanku. Saat kami tiba di depan pintu jati besar itu, aku melihat sesuatu yang mustahil dari bawah celah pintu. Keluar butiran pasir hitam yang terus mengalir seperti jam pasir yang pecah. Ayahmu melakukan perjanjian ini demi kamu, Bram, bisik Pak Karta. Kandang bubrah bukan sekadar renovasi. Ini adalah tentang memberi makan pada bangunan agar ia tidak memakan penghuninya. Setiap paku yang ditancapkan adalah penahan agar janji itu tetap terpenuhi. Tiba-tiba, suara ayah terdengar melalui pengeras suara internal rumah yang biasanya digunakan untuk memanggil pelayan. Suaranya serak, penuh penderitaan. Bram, buka, selamatkan ibumu.
Ibuku dikabarkan meninggal karena kecelakaan saat aku masih bayi. Kenapa ayah menyebut namanya sekarang? Dengan tangan gemetar, aku mengambil kunci dari Pak Karta dan memasukkannya ke lubang kunci pintu jati tersebut. Saat kunci itu berputar, seluruh rumah bergetar hebat, seolah terjadi gempa bumi. Pintu terbuka perlahan, mengeluarkan hembusan angin dingin yang menusuk tulang. Di dalam ruangan itu tidak ada furnitur, tidak ada kemewahan. Hanya ada sebuah ruangan kosong dengan satu tembok besar di tengahnya yang belum selesai disemen. Di atas tembok itu tergantung sebuah foto tua ibuku, dan di baliknya aku mendengar suara ketukan halus dari dalam dinding. Ayah mengembuskan napas terakhirnya di kamar tepat saat pintu itu terbuka sempurna. Kini, aku berdiri sendirian menghadapi warisan kegelapan yang selama ini membiayai hidupku. Dunia seolah runtuh saat kabar kematian ayah sampai ke telingaku melalui tangisan para asisten rumah tangga di lantai atas. Namun, di hadapanku, di dalam ruangan gelap sayap barat ini, ada misteri yang lebih besar yang menuntut jawaban. Suara ketukan dari balik tembok yang belum selesai di semen itu terdengar semakin jelas. Seolah ada seseorang yang terjebak di sana dan mencoba berkomunikasi denganku. Mas Bram, kita harus segera keluar dari sini. Tanpa Bapak, rumah ini tidak lagi memiliki tuan yang bisa menenangkannya. Bisik Pak Karta dengan nada mendesak. Tidak Pak, ayah baru saja menyebut nama ibu. Selama ini aku diberitahu ibu meninggal karena kecelakaan. Tapi kenapa suaranya terdengar dari balik tembok ini? Aku berteriak. Air mata mulai mengalir di pipiku. Aku mengambil sebuah palu besar yang tergeletak di pojok ruangan. Tanganku gemetar, namun tekadku sudah bulat. Aku menetapkan satu tujuan. Aku harus mencari tahu apa yang sebenarnya disembunyikan ayah dan bagaimana cara memutus kutukan kandang. Bubra ini tanpa harus mengorbankan nyawa siapapun lagi. Aku tidak ingin harta ini jika harganya adalah penderitaan orang-orang yang kusayangi. Duar, aku menghantamkan palu itu ke permukaan tembok yang belum sempurna tersebut. Bukannya hancur, tembok itu justru mengeluarkan bunyi berdenging yang memekakan telinga, seolah-olah aku baru saja memukul baja padat. Sebuah getaran hebat menjalar dari gagang palu ke seluruh lenganku, membuatku terpental jatuh ke lantai. Mas tidak bisa menghancurkannya dengan kekuatan fisik. Pak Karta membantu aku berdiri. Kutukan ini diikat dengan janji. Jika Mas membukanya, Mas harus menemukan kunci penutup yang disembunyikan di 4 sudut rumah ini. Tapi berhati-hatilah, rumah ini akan melakukan apapun untuk menghalangi Mas. Tiba-tiba, lampu di koridor luar padam satu persatu. Suhu udara turun drastis, hingga napasku mengeluarkan uap putih. Aku melihat biangan-biangan hitam mulai bermunculan dari sela-sela ubin marmer yang mahal, merayap di dinding seperti tanaman merambat yang mencari mangsa. Rintangan pertamaku baru saja dimulai. Aku harus menuju ruang kerja ayah di lantai 2 untuk mencari petunjuk tentang 4 kunci tersebut. Sementara rumah ini mulai mengubah denahnya sendiri. Pintu yang tadinya menuju tangga, kini hanya menembus ke dinding buntu. Aku terjebak di dalam labirin rumahku sendiri yang kini terasa sangat asing dan memusuhi. Keberadaanku, aku berdiri terpaku di tengah koridor yang seharusnya menuju ke ruang kerja ayah. Namun, pemandangan di depanku sungguh tidak masuk akal. Tangga jati yang megah itu telah lenyap, digantikan oleh lorong panjang tanpa ujung yang dindingnya tampak berdenyut pelan. Cahaya lampu kristal meredup, menyisakan keremangan yang memancarkan warna kuning pucat yang sakit. Jangan percaya pada apa yang matamu lihat, Mas Bram. Rumah ini sedang mencoba menyesatkan pikiranmu. Peringat Pak Karta yang tetap setia di sampingku. Aku menarik napas panjang, mencoba menenangkan jantungku yang berdegup kencang. Aku harus mencapai ruang kerja ayah. Di sanalah semua rahasia bisnis dan dokumen pribadinya disimpan. Aku yakin ada sesuatu di sana, sebuah petunjuk, sebuah peta, atau setidaknya penjelasan mengapa hidup kami berubah menjadi mimpi buruk ini. Kami mulai berjalan menyusuri lorong itu. Anehnya, semakin kami melangkah maju, pintu-pintu di samping kami tampak menjauh. Setiap kali aku menoleh ke belakang, jalan yang baru saja kami lalui telah tertutup oleh tembok bata yang kasar, seolah-olah rumah ini sedang menelan jejak kaki kami. Kenapa rumah ini melakukan ini, Pak Karta? Bisikku. Karena Mas sudah berhenti menjadi tuannya dan mulai menjadi musuhnya. Mas ingin menghentikan renovasi, artinya Mas ingin memutus aliran napasnya, jawab Pak Karta lirih. Tiba-tiba, suara tawa anak kecil terdengar dari balik dinding di sebelah kiriku. Suara itu sangat jernih. Sangat akrab. Itu adalah suara tawaku sendiri saat masih kecil. Kemudian, menyusul suara lembut seorang wanita yang menyanyikan lagu pengantar tidur. Hatiku bergetar. Apakah itu suara ibu? Aku hampir saja berlari menuju sumber suara itu. Namun Pak Karta menahan lenganku dengan kuat.
Jangan, Mas! Itu hanya jebakan agar Mas masuk ke dalam ruang hampa. Fokus pada tujuan kita. Rintangan semakin berat saat lantai yang kami pijak mulai terasa lunak, seperti berjalan di atas lumpur hisap. Aku melihat bayangan hitam di dinding mulai membentuk tangan-tangan panjang yang berusaha menggapai ujung bajuku. Dengan sisa keberanian yang ada, aku memejamkan mata dan mencoba mengingat denah asli rumah ini di dalam kepalaku. 10 langkah ke depan, lalu belok kanan. Gumamku pada diri sendiri. Aku terus melangkah meski rasa takut luar biasa mencoba melumpuhkan kakiku. Saat aku membuka mata, aku sudah berdiri di depan pintu ruang kerja ayah yang besar. Namun, pintu itu tidak memiliki gagang. Di tengahnya hanya terdapat sebuah lubang kecil berbentuk ukiran bunga melati, bunga kesukaan ibuku. Aku sadar, rintangan fisik ini hanyalah awal. Rintangan emosional yang jauh lebih berat telah menungguku di dalam pintu ruang kerja itu. Akhirnya terbuka bukan dengan kunci logam, melainkan dengan tetesan air mata yang tanpa sengaja jatuh mengenai ukiran melati di tengahnya. Seolah-olah rumah ini hanya merespons emosi yang tulus. Di dalam, ruangan itu terasa hampa, dipenuhi debu yang menari di bawah cahaya bulan yang masuk melalui celah jendela. Aku langsung menuju meja kerja ayah yang besar. Di laci paling bawah yang tersembunyi, aku menemukan sebuah buku bersampul kulit kusam. Itu adalah diary rahasia ayah. Dengan tangan gemetar, aku membuka halaman demi halaman. Isinya bukan tentang angka-angka keuntungan bisnis, melainkan sebuah pengakuan yang menyayat hati. Tahun 2005, aku melakukan kesalahan terbesar. Saat istriku jatuh sakit parah, aku tidak sanggup melepaskannya. Seseorang menawarkanku kesepakatan. Dia akan tetap berada di sini, menjaga rumah ini, asalkan aku membangunkan tubuh untuknya melalui bangunan yang tak pernah selesai. Syaratnya sederhana namun kejam. Jangan pernah berhenti mengetuk, atau dia akan terjebak selamanya dalam kegelapan dinding. Aku jatuh terduduk. Jadi benar, ibu tidak pernah pergi. Dia ada di sini, di dalam struktur bangunan ini, menjadi jiwa dari kutukan kandang bubrah. Ayah melakukan semua ini karena cinta yang salah jalan. Di halaman terakhir, ayah menuliskan lokasi 4 kunci penutup yang bisa melepaskan jiwa yang terikat. 1 di dalam tanah yang tak pernah kena matahari. 1 di atas langit yang tak pernah tersentuh burung. 1 di air yang tak pernah mengalir. Dan yang terakhir, di dalam hati yang paling berani. Tiba-tiba, rak buku di belakangku bergeser sendiri dengan suara berderit yang memilukan. Sebuah lubang gelap muncul di balik rak itu. Dari dalam kegelapan, muncul hembusan angin yang membawa aroma melati yang sangat kuat. Namun kali ini bercampur dengan bau kayu yang lapuk. "Mas Bram, lihat," seru Pak Karta sambil menunjuk ke arah lantai. Bayangan hitam yang tadinya hanya diam, kini mulai membentuk wujud, menyerupai sosok manusia tanpa wajah yang merangkak keluar dari balik rak buku. Sosok itu tidak menyerang, ia hanya menunjuk ke bawah ke arah ruang bawah tanah, yang selama ini hanya digunakan untuk menyimpan mesin-mesin tua. Aku tahu rintangan berikutnya akan jauh lebih berat. Aku harus turun ke tempat tanah yang tak pernah kena matahari untuk mengambil kunci pertama. Namun, rumah ini mulai memberontak. Lantai di bawah kakiku mulai bergetar hebat, dan suara tangisan wanita kini berubah menjadi jeritan pilu yang memekakan telinga. Aku menatap lubang gelap di balik rak buku itu dengan perasaan campur aduk. Ruang bawah tanah adalah area yang paling jarang kukunjungi. Ayah selalu beralasan bahwa tempat itu berbahaya karena kabel-kabel tegangan tinggi dan mesin pompa air yang sudah tua. Kini aku tahu alasan sebenarnya jauh lebih kelam dari sekadar masalah teknis. Aku harus turun. "Pak Karta," kataku dengan suara yang kuusahakan tetap tegar, "saya akan menemani Mas Bram, tapi ingat, di bawah sana, ruang dan waktu tidak berlaku seperti di sini. Jangan lepaskan genggaman tangan pada tali ini," jawab Pak Karta sambil mengikatkan seutas tali tambang besar ke pinggangku, dan ujung satunya ke pilar ruang kerja. Kami menuruni tangga kayu yang licin dan berlumut. Semakin dalam kami melangkah, udara terasa semakin tipis dan pengap. Bau tanah basah menusuk hidung. Anehnya, meski kami berada jauh di bawah permukaan tanah, aku bisa mendengar suara detak jantung yang sangat besar, berdenyut dari balik dinding-dinding beton. Duk-duk, rumah ini benar-benar hidup. Saat kaki kami menyentuh lantai dasar yang berupa tanah padat, cahaya senterku menangkap sesuatu yang berkilau di sudut ruangan. Itu adalah sebuah kotak kayu kecil yang diletakkan di atas gundukan tanah yang menyerupai nisan tanpa nama. Di sekelilingnya, akar-akar pohon besar merambat masuk melalui sela-sela dinding, seolah sedang memeluk kotak itu dengan protektif. "Itu kunci pertamanya," bisikku. Namun, saat aku melangkah mendekat, tanah di bawah kakiku mulai bergerak. Bukan gempa, melainkan ribuan akar kecil yang tiba-tiba muncul dan melilit pergelangan kakiku. Akar-akar itu tidak kasar,
Mereka terasa halus seperti jemari manusia yang sedang memohon agar aku tidak pergi. Bram, jangan tinggalkan ibu. Sebuah bisikan lembut terdengar tepat di telingaku. Aku tersentak. Itu suara ibu. Sangat nyata hingga aku bisa merasakan hembusan napasnya yang dingin. Hatiku goyah. Rintangan ini bukan tentang rasa sakit fisik, melainkan tentang kerinduan yang selama 20 tahun ini kupendam. Sosok bayangan putih samar muncul di balik akar-akar itu, menatapku dengan mata yang penuh duka. Mas Bram, jangan tertipu. Itu hanya memori yang diperalat oleh rumah ini untuk mengikatmu, teriak Pak Karta dari tangga. Aku memejamkan mata rapat-rapat. Air mata jatuh membasahi akar-akar yang melilitku. Ibu, aku mencintaimu, tapi ini bukan caramu untuk hidup. Aku harus membebaskanmu, bisikku lirih. Dengan tekad bulat aku meraih kotak kayu itu. Begitu jemariku menyentuh permukaannya, akar-akar yang melilitku mendadak layu dan melepaskan cengkeramannya. Kotak itu terbuka, menampakkan sebuah kunci perunggu berbentuk akar pohon. Guncangan hebat melanda ruang bawah tanah. Langit-langit beton mulai retak dan menjatuhkan debu-debu halus. Aku berhasil mendapatkan kunci pertama, namun aku tahu, rumah ini semakin marah. Perjalanan menuju langit yang tak pernah tersentuh burung akan menjadi ujian yang jauh lebih sulit. Aku dan Pak Karta berhasil merangkak keluar dari ruang bawah tanah tepat sebelum tangga. Kayu itu hancur tertimbun tanah. Di tanganku, kunci perunggu berbentuk akar itu terasa hangat, seolah-olah ia memiliki detak jantung sendiri. Namun, kemenangan kecil ini segera dibayar dengan pemandangan yang mengerikan di lantai utama. Rumah ini tidak lagi terlihat seperti istana. Langit-langitnya kini dipenuhi oleh jaring-jaring hitam yang menyerupai saraf manusia. Cahaya bulan yang masuk dari jendela luar tidak lagi berwarna perak, melainkan ungu gelap yang pekat. Aku melihat ke arah menara air di bagian paling puncak rumah. Sebuah bangunan silinder tinggi yang digunakan untuk menyimpan cadangan air keluarga. Itulah langit yang tak pernah tersentuh burung. Karena ayah membangun kubah kaca tertutup di sekelilingnya. Kita harus ke sana. Pak Karta, kunci kedua ada di puncak menara, kataku sambil menunjuk ke atas. Namun, rintangan kali ini benar-benar mematahkan semangat. Tangga menuju lantai atas telah berubah menjadi tumpukan puing yang melayang. Bergerak-gerak, tidak stabil di udara. Tidak ada pegangan, tidak ada jalan yang pasti. Setiap kali aku mencoba melangkah, puing itu menjauh. Seolah rumah ini sedang mempermainkanku dalam sebuah permainan yang mustahil untuk dimenangkan. Mas Bram, lihat ke bawah, teriak Pak Karta. Di lantai dasar, bayangan hitam yang tadinya hanya merayap, kini mulai berkumpul dan membentuk massa yang besar. Mereka tidak menyerang dengan kekerasan, melainkan dengan suara-suara. Ribuan suara orang yang pernah bekerja di sini, suara para tukang yang sudah tiada, suara tangisan pelayan. Semuanya bersatu menjadi sebuah simfoni kesedihan yang menghancurkan mental. Berhenti, tolong berhenti. Aku menutup telingaku dengan kuat, namun suara itu seolah masuk langsung ke dalam pusat sarafku. Aku mencoba memanjat melalui pilar-pilar yang tersisa, namun tanganku selalu tergelincir. Setiap usaha yang kulakukan gagal total. Aku terjatuh berulang kali ke tumpukan karpet mahal yang kini terasa seperti tumpukan duri halus. Rasa putus asa mulai menguasai diriku. Tenagaku terkuras habis, sementara waktu seolah terus mengecil. Puncaknya adalah saat aku melihat bayangan ayah berdiri di kejauhan, menatapku dengan wajah kecewa. Kau tidak akan pernah bisa, Bram. Kau terlalu lemah untuk mengakhiri apa yang telah aku mulai, bisiknya. Suaranya menggema di seluruh ruangan. Aku tersungkur di tengah aula besar. Semua usahaku sia-sia. Tangga itu hilang, kekuatanku habis, dan rumah ini seolah-olah sedang tertawa melihat kegagalanku. Di saat itulah, aku menyadari bahwa pilihan-pilihan mudah sudah tidak ada lagi. Aku harus mengambil risiko yang jauh lebih besar. Jika ingin mencapai puncak itu, aku bersimpuh di atas lantai. Marmer yang kini terasa seperti bara api yang mendingin. Suara-suara di sekelilingku semakin bising, meremehkan setiap inci usahaku yang gagal. Aku memandangi kunci pertama di tanganku, lalu melihat ke atas, ke arah menara air yang tampak mustahil untuk digapai. Mas Bram, rumah ini tidak akan memberi jalan selama Mas masih memegang erat apa yang ia berikan. Bisik Pak Karta yang kini terdengar sangat jauh, seolah ia berada di dimensi yang berbeda. Aku menatap sekeliling. Seluruh kemewahan ini lukisan-lukisan langka. Vas bunga porselen dari dinasti kuno, hingga jam dinding emas yang terus berdetak tanpa jarum, semuanya adalah bagian dari makanan rumah ini. Aku menyadari satu hal,
Rumah ini membangun rintangannya dari keterikatanku pada harta benda ini. Selama aku merasa memiliki istana ini akan memilikiku. Jika aku ingin naik, aku harus melepaskan semuanya, gumamku pada diri sendiri. Aku mulai meraih vas bunga terdekat, sebuah benda yang harganya setara dengan sebuah rumah sederhana bagi orang lain. Dengan tangan gemetar aku menjatuhkannya ke lantai. Preng! Suara pecahnya porselen itu diikuti dengan munculnya satu anak tangga kayu yang kokoh di hadapanku. Aku mengerti sekarang. Aku harus menghancurkan kemewahan ini untuk menciptakan jalan satu persatu. Aku mulai merobek lukisan-lukisan mahal di dinding. Aku menjatuhkan patong-patong kristal. Setiap kali sebuah benda berharga hancur, sebuah pijakan baru muncul di udara, membentuk tangga menuju puncak menara. Namun, ini bukan pilihan yang mudah. Setiap benda yang kuhancurkan membawa memori tentang ayah. Tentang bagaimana ia bangga memamerkan koleksinya. Tentang bagaimana ia merasa telah memberikan yang terbaik untukku. Maafkan aku, ayah. Ini bukan pengkhianatan. Ini adalah pembebasan. Tangisku pecah. Rintangan semakin berat saat rumah ini mulai memberikan perlawanan terakhirnya. Harta benda yang belum kuhancurkan mulai melayang, berusaha menabrakku agar aku terjatuh. Puing-puing tangga yang kubangun pun bergetar hebat. Di titik tertinggi, tepat di bawah kubah kaca menara air, aku berdiri di atas satu pijakan terakhir yang sangat sempit. Aku melihat kunci kedua di dalam sebuah bejana, kaca di tengah air yang tenang dan tidak pernah mengalir. Namun, untuk meraihnya, aku harus melompat dari ketinggian ini tanpa jaminan bahwa tangga yang kubangun tidak akan runtuh setelahnya. Di bawah sana, kegelapan mulai menelan lantai dasar. Pak Karta sudah tidak terlihat lagi. Aku berdiri sendirian di puncak kegilaan ini. Pilihannya hanya satu, tetap di sini dan menjadi bagian dari koleksi rumah ini selamanya, atau melompat menuju ketidakpastian demi sebuah kunci yang belum tentu bisa mengakhiri semuanya. Aku menarik napas panjang, membiarkan udara dingin menembus paru-paruku yang mulai sesak. Di bawah sana, kegelapan telah menelan seluruh isi rumah, menyisakan suara gemuruh dari pondasi yang seolah sedang mengunyah dirinya sendiri. Aku menatap bejana kaca di tengah menara air itu. Isinya adalah air yang tak pernah mengalir, air yang diam selama 20 tahun, terjebak dalam wadah perak yang megah, namun pengap. Dengan sisa keberanian yang ada, aku melompat. Tubuhku melayang sesaat sebelum mendarat di tepian bejana. Suara retakan kecil terdengar dari tangga-tangga yang kubangun dari kehancuran harta benda tadi. Benar saja, satu persatu anak tangga itu lenyap, jatuh ke dalam jurang kegelapan di bawah sana. Aku kini terjebak di puncak menara. Tanpa jalan kembali, aku memasukkan tanganku ke dalam air bejana. Dinginnya luar biasa, seolah-olah air itu terbuat dari ribuan jarum es yang menusuk kulitku. Di dasarnya, aku merasakan sebuah benda logam yang dingin. Aku menariknya keluar. Sebuah kunci perak berbentuk tetesan air. Namun, saat kunci itu berada di genggamanku, permukaan air di dalam bejana mulai berubah menjadi cermin yang sangat jernih. Aku melihat bayanganku di sana, tapi bayangan itu tidak bergerak mengikutiku. Bayangan itu justru berbicara tanpa suara. Bibirnya membentuk kalimat yang membuat jantungku seakan berhenti berdetak. Satu kunci lagi di air yang mengalir di dalam tubuhmu. Kunci ketiga bukan berada di suatu tempat di rumah ini. Petunjuk air yang tak pernah mengalir merujuk pada air di dalam bejana ini. Namun kunci itu sendiri hanyalah penunjuk jalan menuju kunci berikutnya yang jauh lebih mengerikan. Aku menyadari bahwa air yang dimaksud adalah kehidupan itu sendiri. Tiba-tiba, kubah kaca di sekelilingku mulai retak. Angin malam yang kencang masuk dan menyapu sisa-sisa kehangatan. Rumah ini tidak lagi menahanku dengan bayangan hitam, melainkan dengan kesunyian yang mematikan. Aku melihat ke arah bawah, ke arah ruang tengah yang kini tampak seperti lubang tanpa dasar. Pilihan terakhir yang tersisa bagiku sangatlah sulit. Untuk mendapatkan kunci ketiga, aku harus merelakan satu hal yang paling berharga bagi seorang manusia. Kenangan indahnya. Rumah ini menuntut pembayaran berupa ingatan tentang masa-masa paling bahagia bersama ayah dan ibu agar jalan menuju pintu terakhir terbuka. Aku menangis sesenggukan di atas menara yang bergoyang. Jika aku memberikan kenanganku, aku akan menyelamatkan jiwaku. Tapi aku akan lupa mengapa aku berjuang di sini. Aku akan menjadi asing bagi diriku sendiri. Inilah klimaks dari penderitaanku. Sebuah dilema antara keselamatan diri dan jati diri. Aku duduk bersimpuh di tepi menara air yang kian berguncang. Di tangan kiriku ada kunci akar perunggu. Di tangan kananku kunci tetesan perak. Namun, pintu menuju pusat kutukan tetap tak terlihat. Suara bisikan rumah itu kembali hadir. Kali ini bukan sebagai ancaman,
melainkan sebagai tawaran yang licik. Berikan padaku tawamu saat pertama kali ayah memelukmu. Berikan padaku hangatnya suara ibumu saat membacakan cerita. Maka, jalan itu akan terbuka. Aku tahu apa yang diminta oleh rumah ini. Ia ingin memakan cahaya di dalam jiwaku untuk selamanya. Jika aku setuju, aku akan selamat. Tapi aku akan keluar dari rumah ini sebagai raga yang kosong, sebuah guci indah tanpa isi. Aku tidak akan ingat lagi bagaimana rasanya dicintai. Rintangan terakhir ini terasa mustahil. Aku melihat ke bawah, ke arah jurang kegelapan yang mulai merayap naik ke menara. Pak Karta sudah tidak ada. Aku benar-benar sendirian. Kegagalan demi kegagalan yang kualami sebelumnya telah membawaku ke titik terendah ini. Hanya ada satu pilihan terakhir yang paling sulit, menjadi tawanan rumah ini selamanya bersama kenanganku, atau bebas namun kehilangan identitasku. Apakah ini yang ayah rasakan? Bisikku pada angin. Ayah tidak bisa melepaskan ibu karena ayah takut kehilangan kenangannya. Dan ketakutan itu justru memenjarakan ibu dalam tembok. Kesadaran itu menghantamku seperti godam. Dengan air mata yang terus mengalir, aku menutup mata. Aku memvisualisasikan momen paling bahagia dalam hidupku. Saat ulang tahunku yang ke-10, ketika ayah dan aku tertawa bersama di taman, aku mengambil memori itu, merasakannya untuk terakhir kali, lalu melepaskannya dengan penuh keikhlasan. Ambillah, bisikku lirih. Kebebasan mereka lebih berharga daripada kebahagiaanku. Seketika, rasa hampa yang luar biasa menjalar di dadaku. Bagian dari hatiku terasa seperti dicabut paksa. Namun, di saat yang sama, bejana air di depanku pecah, dan airnya mengalir membentuk anak tangga cahaya yang menuju kembali ke lantai bawah, tepat ke arah pilar utama rumah yang selama ini tersembunyi. Kunci ketiga, yang berupa cahaya redup di dalam dadaku, kini berpindah ke telapak tanganku. Aku telah mengambil keputusan paling menyakitkan. Aku tidak lagi ingat wajah ayah dengan jelas, namun aku tahu aku harus terus bergerak. Sisa satu kunci lagi, di dalam hati yang paling berani. Aku menuruni tangga cahaya itu dengan langkah gontai. Tubuhku terasa ringan, namun jiwaku terasa sepi. Bayangan wajah ayah yang tadinya begitu nyata, kini kabur seperti lukisan yang tersiram air. Meski begitu, ada sebuah dorongan di dalam dadaku, sebuah instruksi yang tertanam kuat: hancurkan pilar itu. Pilar utama rumah ini berdiri di tengah aula, tersembunyi di balik dinding semu yang kini telah runtuh. Pilar itu sangat besar, terbuat dari batu hitam yang tampak berurat. Saat aku mendekat, pilar itu bergetar, mengeluarkan suara dengungan rendah yang membuat gigiku beradu. Inilah jantung dari segala kemewahan dan kutukan yang menyelimuti hidupku. Kunci terakhir ada di dalam hati yang paling berani. Gumamku, mengulangi wasiat ayah yang masih tersisa di ingatanku. Aku tidak melihat ada lubang kunci atau celah di pilar itu. Yang ada hanyalah sebuah ukiran tangan manusia di permukaannya. Aku menyadari bahwa kunci keempat bukanlah benda fisik. Ia adalah tindakan. Keberanian bukan berarti tidak memiliki rasa takut, melainkan bertindak meski ketakutan itu melumpuhkan. Aku meletakkan tanganku di atas ukiran tersebut. Seketika, pilar itu seolah menyedot seluruh sisa keberanianku. Aku diperlihatkan pada gambaran masa depan. Jika aku menghancurkan pilar ini, aku tidak akan punya tempat tinggal, aku tidak punya harta, dan aku akan menjadi orang asing yang miskin. Rumah ini mencoba menakutiku dengan kemelaratan. Aku tidak takut menjadi miskin, teriakku ke arah kegelapan. Aku lebih takut hidup dalam kemegahan yang dibangun di atas penderitaan jiwa lain. Begitu kata-kata itu terucap, pilar hitam itu mulai retak. Dari celah-celahnya, memancar cahaya putih yang sangat terang. Bukan cahaya yang menyilaukan, melainkan cahaya yang hangat dan menenangkan. Di tengah pilar yang terbelah, aku melihat sebuah benda kecil yang bersinar. Kunci keempat. Bentuknya sederhana, seperti kunci rumah biasa, namun terasa sangat berat saat ku genggam. Guncangan hebat melanda untuk terakhir kalinya. Kali ini, bukan rumah yang runtuh menimpaku, melainkan selubung kegelapan yang selama ini menutupi rumah ini yang terkoyak. Aku kini memegang 4 kunci di tanganku. Akar, tetesan, cahaya, dan keberanian. Aku tahu kemana aku harus pergi sekarang. Kembali ke sayap barat, ke tembok tempat suara ibu memanggil. Dengan keempat kunci di genggamanku, aku berlari melintasi koridor sayap barat yang kini tak lagi gelap. Dinding-dinding yang tadinya seolah ingin menelanku, kini dia membisu, seakan tunduk pada kekuatan kunci-kunci yang kubawa. Aku tiba di depan tembok yang belum selesai disemen, tempat yang dulu membuatku terpental saat mencoba menghancurkannya dengan amarah. Di permukaan tembok itu, 4 lubang kecil muncul secara ajaib. Satu persatu, aku memasukkan kunci-kunci tersebut. Pertama, kunci akar perunggu. Terdengar suara gemuruh dari bawah tanah, seolah beban bumi telah terangkat. Kedua,
kunci tetesan perak. Suasana menjadi sejuk, dan aroma melati yang murni menggantikan bau tanah makam. Ketiga, kunci cahaya dari hatiku. Tembok itu mulai bersinar keemasan. Dan terakhir, kunci keberanian yang sederhana. Begitu kunci keempat diputar, tembok itu tidak runtuh dengan keras. Ia mencair, berubah menjadi partikel cahaya yang berterbangan seperti kunang-kunang. Di baliknya, tidak ada kegelapan. Aku melihat sebuah taman yang sangat indah. Taman yang dulu sering diceritakan ayah dalam dongeng-dongeng masa kecilku. Di tengah taman itu, seorang wanita berdiri dengan anggun. Ia mengenakan gaun putih sederhana, wajahnya berseri, dan matanya memancarkan kedamaian yang belum pernah kulihat seumur hidupku, Ibu. Bisikku. Suaraku tercekat di tenggorokan. Wanita itu tersenyum dan melangkah mendekat. Ia tidak menyentuhku secara fisik, namun kehadirannya memberikan kehangatan yang luar biasa. Seolah membasuh semua rasa lelah dan hampa di dadaku. Terima kasih, Bram. Suaranya lembut seperti desir angin. Kau telah melakukan apa yang ayahmu tidak sanggup lakukan. Kau melepaskan genggamanmu pada dunia, dan dengan begitu, kau membebaskan jiwaku. Tapi, Ibu, Ayah, dia hanya ingin Ibu tetap ada. Aku terisak. Meski sebagian ingatanku tentang ayah telah hilang, aku tetap merasakan duka itu. Cinta yang membelenggu bukan lagi cinta. Bram, itu adalah ketakutan akan kehilangan. Sekarang, rumah ini bukan lagi penjara. Ia kembali menjadi tanah yang jujur. Ibu mengulurkan tangannya ke arah sekeliling. Perlahan-lahan, pemandangan taman itu memudar. Dan aku menyadari bahwa seluruh kemewahan istana ini mulai ikut menghilang. Bukan hancur karena bencana, melainkan menguap seperti embun yang terkena sinar matahari, menyisakan sebuah rumah kayu sederhana yang asri di atas tanah yang hijau. Perlahan-lahan, pemandangan megah yang penuh dengan marmer mahal, lampu kristal, dan pilar-pilar raksasa itu benar-benar lenyap. Suara gema palu yang selama puluhan tahun menghantui telingaku pun senyap sepenuhnya. Kini, yang tersisa hanyalah keheningan yang damai, diiringi suara jangkrik dan embusan angin malam yang jujur. Aku membuka mata dan menemukan diriku berdiri di atas rumput hijau yang segar. Di hadapanku, bukan lagi istana kandang bubrah, melainkan sebuah rumah kayu sederhana yang mungil namun tampak sangat nyaman. Cahaya kuning temaram keluar dari jendela-jendelanya, memberikan kesan hangat yang tidak pernah kurasakan di rumah mewah sebelumnya, Bram. Ibu masih di sana, namun sosoknya perlahan menjadi transparan, menyatu dengan cahaya bulan. Ia tidak lagi tampak menderita. Wajahnya adalah definisi dari sebuah kebebasan. Rumah ini sekarang milikmu yang sesungguhnya. Bangunlah hidupmu di atas kejujuran, bukan di atas ketakutan. Pesan ibu terakhir kalinya, sebelum sosoknya benar-benar menghilang, menjadi butiran cahaya yang naik ke langit. Aku terjatuh di atas rumput, menangis sejadi-jadinya. Namun, ini bukan tangisan kesedihan. Ini adalah tangisan kelegaan. Beban berat yang selama ini menekan pundakku, seolah terbang bersama hilangnya istana itu. Pagi harinya, aku terbangun oleh hangatnya sinar matahari yang menyentuh wajahku. Aku melihat Pak Karta berdiri di kejauhan, di tepi jalan setapak. Ia tampak lebih muda. Gurat ketakutan di wajahnya telah hilang. Ia tersenyum padaku dan mengangguk pelan sebelum berjalan pergi meninggalkan area itu. Seolah tugasnya menjaga rahasia kelam keluarga kami telah usai. Aku memeriksa saku celanaku. Tidak ada kunci emas, tidak ada kartu kredit tanpa batas. Hanya ada selembar foto tua ibu dan ayah yang sedang tersenyum tulus, foto yang tidak pernah kulihat sebelumnya. Di balik foto itu tertulis, kebahagiaan tidak butuh ruangan yang luas, ia hanya butuh hati yang lapang. Aku berdiri dan melangkah menuju rumah kayu kecil itu. Aku tidak lagi kaya raya dalam pandangan dunia, namun aku merasa menjadi manusia paling beruntung. Aku memiliki hidupku kembali. Aku memiliki kedamaian. Dan untuk pertama kalinya dalam 20 tahun, aku tidak perlu lagi mendengar suara palu untuk merasa aman. Bulan-bulan pertama setelah hilangnya istana megah itu adalah masa yang paling tenang dalam hidupku. Aku kini tinggal di rumah kayu sederhana yang tersisa di atas lahan yang dulu penuh dengan debu renovasi. Tidak ada lagi pelayan yang berlalu lalang, tidak ada lagi suara mesin yang menderu. Yang ada hanyalah aku, alam, dan ketenangan yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Setiap pagi, aku terbangun bukan karena bau semen yang menyengat, melainkan karena aroma tanah basah dan embun. Aku mulai menanam sayuran di halaman depan dan merawat tanaman bunga yang dulu pernah mati akibat kutukan itu. Anehnya, tanah yang dulu tampak gersang dan berbau anyir, kini menjadi sangat subur. Seolah-olah bumi ini juga merasa lega karena beban berat dari bangunan angkuh itu telah diangkat dari pundaknya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Aku mulai bekerja di sebuah toko mebel di kota kecil dekat sini. Aku tidak lagi memesan barang-barang mewah dari luar negeri. Aku belajar bagaimana caranya menghargai kayu,
memotongnya dengan teliti, dan menciptakan sesuatu yang berguna bagi orang lain. Tanya, kebahagiaan saat melihat seseorang tersenyum karena kursi kayu buatanku jauh lebih besar daripada saat aku membeli barang antik seharga miliaran rupiah. Terkadang, orang-orang dari masa laluku lewat di depan rumahku. Mereka menatap dengan bingung, seolah tidak percaya bahwa pewaris kekayaan raksasa itu kini hidup dengan sangat bersahaja. Bram, apa kau tidak merasa kehilangan semua harta itu, semua kemewahan itu? Tanya seorang kawan lama yang sempat mampir suatu sore. Aku tersenyum sambil terus menyerut kayu di tanganku. Gila, tidak. Aku justru merasa baru saja menemukan semuanya. Dulu, aku punya segalanya, tapi aku tidak punya tidur yang nyenyak. Sekarang, aku hanya punya sedikit, tapi aku punya kedamaian yang tidak bisa dibeli dengan harga berapapun. Aku menyadari bahwa selama ini, aku hidup di dalam sangkar emas yang dibangun dari rasa takut ayah akan kehilangan. Kehidupan baruku ini mungkin tampak kecil di mata dunia, tapi bagiku, ini adalah istana yang sesungguhnya. Sebuah tempat di mana pintu tidak perlu dikunci karena ketakutan, dan di mana setiap sudutnya diisi oleh kejujuran. Bukan rahasia kelam yang disembunyikan di balik tembok. Waktu sore yang jingga, saat matahari mulai condong ke ufuk barat, aku berjalan menuju sebuah bukit kecil di ujung lahan rumahku. Di sana, di bawah pohon beringin tua yang teduh, aku menancapkan sebuah nisan kayu sederhana yang kubuat sendiri. Tidak ada emas di sana, hanya ukiran nama, ayah dan ibu. Meskipun sebagian ingatanku tentang wajah ayah telah memudar sebagai harga dari kebebasanku, perasaan sayang itu tetap ada. Aku tidak lagi membencinya karena kutukan kandang bubrah itu. Aku justru merasa kasihan. Ayah adalah seorang pria yang begitu mencintai keluarganya hingga ia kehilangan akal sehat dan terjebak dalam obsesi untuk menolak takdir. Ayah, bisikku sambil membelai permukaan nisan kayu itu. Aku sudah memaafkan semuanya. Terima kasih karena sudah melindungiku dengan caramu, meski itu salah. Sekarang, istirahatlah dengan tenang. Ibu sudah menunggumu di tempat yang tidak butuh pilar atau semen. Saat aku duduk bersila di sana, aku merasakan sebuah kedamaian yang luar biasa. Angin bertiup lembut, membawa kelopak bunga melati yang jatuh dari pohon di dekatnya. Untuk pertama kalinya, aku tidak merasa dikejar oleh waktu atau tuntutan renovasi. Aku menyadari bahwa warisan sejati bukanlah harta benda, melainkan kemampuan untuk mengikhlaskan apa yang bukan milik kita. Dulu, rumah kami adalah sebuah monumen ketakutan. Sekarang, tempat ini adalah sebuah taman pengampunan. Aku teringat pada Pak Karta. Sebelum dia pergi, dia sempat meninggalkan sebuah pesan singkat di atas meja makanku. Tugas manusia bukan untuk menghentikan waktu, tapi untuk mengisinya dengan kebaikan sebelum waktu itu sendiri yang menghentikan kita. Kini, setiap kali aku mendengar suara ketukan, mungkin itu suara burung, pelatuk di pohon, atau tetesan air hujan di atap kayu, aku tidak lagi merasa takut. Aku tersenyum. Suara itu bukan lagi tanda sebuah kutukan yang menagih janji, melainkan suara kehidupan yang sedang bernapas dengan wajar. Aku telah memutus rantai itu, dan dalam kesederhanaan ini, aku menemukan kemewahan yang abadi. Malam terakhir dalam kisah ini ditutup dengan pemandangan yang sangat berbeda. Dari malam-malam mencekam sebelumnya, tidak ada lagi bayangan hitam yang merayap, tidak ada lagi jeritan tertahan dari balik tembok, dan tidak ada lagi suhu dingin yang menusuk tulang. Aku duduk di teras rumah kayuku, memandangi bulan purnama yang bersinar terang, tanpa terhalang oleh kubah kaca atau menara air yang angkuh. Di pangkuanku, ada sebuah buku sketsa baru. Kali ini, isinya bukan tentang desain renovasi istana yang rumit, melainkan gambar-gambar pemandangan alam dan sketsa wajah orang-orang di kota yang kutemui. Sehari-hari, aku telah belajar bahwa hidup manusia itu mirip dengan sebuah bangunan. Jika kita terus-menerus merombaknya karena tidak puas dengan kenyataan, kita tidak akan pernah sempat menempatinya dengan nyaman. Kita akan selalu hidup dalam debu konstruksi dan kebisingan harapan yang tak masuk akal. Selamat tidur, ayah. Selamat tidur, ibu. Gumamku pelan saat lampu-lampu di kejauhan mulai padam satu persatu. Aku masuk ke dalam rumah, mematikan lampu minyak, dan berbaring di tempat tidur kayu yang berbau harum pohon pinus. Keheningan malam ini terasa seperti pelukan yang hangat. Tanpa harta yang melimpah, tanpa tembok yang terus tumbuh, aku merasa lebih kaya dari siapapun di dunia ini. Karena pada akhirnya, rumah yang paling megah adalah rumah yang memiliki jiwa yang tenang di dalamnya. Di luar sana, di bawah sinar bulan, tanah tempat istana itu dulu berdiri, kini telah tertutup sepenuhnya oleh rumput liar dan bunga-bunga cantik.